Ya, shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom untuk keluarga saudara. Shalom artinya damai sejahtera ya. Untuk keuangan saudara, untuk kesehatan saudara. Ya, kita terima semua dari Tuhan, penyediaan, pemeliharaan, perlindungan, semua supply yang baik dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak kita ya, Aba kita, Dedi kita bahkan ya. Dan kita bersyukur kita sudah masuk bab yang ke-15. Bagian yang pertama judulnya mendengar. Nah tuh ya, tadi mendengar, hear adalah cara untuk kemenangan ya, hidup berkemenangan. Tuh reign in life atau hidup berkemenangan. Ya tentu caranya apa? Mendengar. Ya nanti kita tahu ya, mendengar tuh juga sama aja dengan memandang gitu ya kan, memandang Yesus katanya. Memandang Yesus diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah karena Yesus adalah firman ya, kita memandang dengan telinga kita kan. Nah lebih lagi dengan hati ya, hati yang mendengar dari ya, maksudnya dari gerbang mata, gerbang telinga, nanti jatuhnya ke dalam hati. Nah, ya kita juga makan roti hidup kan, roti hidup jadi kita makan gitu, duduk makan sehidangan dengan raja, atau minum ya air kehidupan. Jadi semua sama ya pengertiannya. Jadi kita mendengar apa ya, bukan mendengar hukum Taurat. Nanti kita akan lihat juga ya bahwa di dalam hukum Taurat nggak menimbulkan iman, saudara. Ya, nggak menimbulkan iman, karena menimbulkan apa? Lakukan, tambahkan ini, tambahkan itu, gitu. Do. Kalau salah ya dihukum. Tapi kalau mendengar firman Kristus, muncul iman. Nanti kita lihat ya bahwa iman itu campuran yang dibutuhkan gitu ya dari mendengar ya karena ada orang mendengar misalnya kayak orang Israel ya, dia dengar kamu keluar ya dari Mesir, nanti saya masukin kamu go in and possess the land, masuk dan menduduki negeri. Mereka semua dengar, bahkan Tuhan bilang nanti peperangan milikku ya. Dengar nggak? Dengar, tetapi tidak dicampurkan atau gitu, tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman. Nah, itu artinya sederhananya hanya mendengar sekali gitu. Ya, padahal untuk Kanaan, untuk rest, ternyata harus berjuang. Kita udah dengar minggu lalu ya. Ibrani 4 ayat 11 apa ya, atau satu-satunya berjuang yaitu satu-satunya apa yang kamu harus takut, jangan sampai kamu nggak masuk perhentian Tuhan. Jadi cuma satu sebenarnya dari 365 kata jangan takut ketika Kanaan. Nah ini kamu harus takut, harus waspada. Nanti kita baca ayatnya aja. Saya mau kasih pendahuluan dulu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, banyak orang iya betul Pak Melki, betul itu firman, iya tapi ya, kebanyakan semua pakai tapi gitu ya. Tapi minimal tapi ada raksasa, ada masalah, ada persoalan, ada perkara yang di depan mata. Nah itu yang akhirnya kepercayaannya itu hilang gitu ya. Jadi sebenarnya ini rahasianya ya. Jadi gini, sampai ditulisnya oleh penulis dari buku ini ya, kita kan menuliskan dari Menjalani Hidup Berserah nih ya. Yang saudara yang dengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Bagikan, ini kabar baik. Dunia membutuhkan terang Kristus, Injil Kristus. Injil itu kabar baik.
ya, Injil Kristus, Injil damai sejahtera, Injil Injil kabar baik ya, Injil itu kabar baik. Jadi bab ini bab yang terpenting sebenarnya ditulis oleh penulis nih. Karena pesan untuk berkat. Jadi kalau saudara nggak mau berkat, ya jangan dengerin. Karena akhirnya kan sampai kepada, Pak, saya udah baca menjalani hidup berserah katanya. Kan judulnya menjalani hidup berserah tuh. Bebas dari stres, khawatir, gelisah. Bebas dari siklus kekalahan, misalnya kecanduan yang buruk ya. Rest ya, rest terus kita belajar, bahkan sampai begitu sering ya masuk ke dalam damai shalomnya Kristus ya, arti shalom damai sejahtera kan. Tuhan undang gitu, ayo masuk. Go at Erin ya, Erin ya, shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera itu berjalanan beriringan. Jadi kalau kita terima kasih karunia, ada damai sejahtera. Terus ya orang selalu praktisnya kan ngejarnya gini, apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus lakukan. Contoh-contohnya gimana? Nah di bab ini ya, yang pertama tuh mengapa Injil kabar baik, kan baik sekali. Ketika saya share gitu dengan kemarin ada teman. Iya, bagus. Iya, Pak Melki. Ya, beberapa, nah 2 hal ini nih yang saya dengar. Tapi gitu ya. Tapi kan kita harus berbuat baik, tapi gitu. Kita kan harus lakukan gini. Padahal tuh jatuh lagi. Atau yang kedua dia bilang gini, ya kalau kita yang udah dewasa tahu gimana orang lain, selalu menganggap diri harus lebih pinter gitu, lebih baik dari orang lain. 2 hal itu aja yang saya tahu. Padahal di situ nggak bercampur tuh dengan iman. Jauh aja kasih karunia. Orang balik lagi ke perbuatan, balik lagi kepada mengharapkan dari hukum Taurat, ya. Dan kita juga belajar Yesus itu absolut mutlak, sempurna. Kalau kita turunin, bukan Yesus lagi. Jadi isunya gitu ya, masalahnya di situ, saudara. Tapi sebenarnya semua sangat mudah. Jadi mengapa jadi tidak berguna bagi, mungkin orang bilang, kenapa nggak berguna ya buat saya? Kok nggak mengubah apa-apa? Masa Yesus mati di kayu salib untuk kita, sebagai kita nggak mengubah apa-apa gitu, nggak mengubah apa-apa. Bahkan orang bilang, di perjanjian baru hukumnya bukan tambah dikurangin Pak Melki, tambah susah. orang kemarin saya baru bilang aja, tahu nggak di perjanjian lama 10 perintah Allah itu the big 10 ya, yang besarnya. Turunannya ada berapa? 613. Hukum, peraturan, aturan, ketetapan di bawahnya. Tetap salah satu, salah semua, saudara. Ya, mengapa? Jadi mengapa kita nggak mengalami berkat-berkat yang telah Ia bayar gitu? Kan harus ada jawabannya. Ya tapi itu berarti kan melakukan ini. Nah kita lihat, makanya apa yang disebut misalnya berjuang untuk masuk rest gitu ya. Apa yang dimaksudkan dengan misalnya kamu harus takut kalau nggak masuk tempat perhentian tuh, itu satu-satunya kamu takut. Coba mana ayatnya Pak Melki katanya ya. Oke, kita baca mulai dari Ibrani 4 ayat 1 sampai 3. Bagian A aja lah ya. Ayo saudara kritis nggak apa-apa. Nanti saudara catat, tanya nggak apa-apa. Karena nggak ada hidden agenda gitu, agenda yang tersembunyi saudara. Nggak ada hal-hal yang saling bertentangan, nggak ada. Cuman ya mari buka mic. Ya, sebab itu katanya, baiklah kita waspada. Bahasa Inggrisnya fear.
Makanya tadi saya bilang, nih satu-satunya takut ini supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Ketinggalan artinya apa? Ketinggalan kereta gitu ya. Artinya nggak masuk. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya. Nah, disebutnya tuh his rest. Masih berlaku. Jadi cerita masuk Kanaan itu masih berlaku, saudara. Tuhan itu kalau ditanya, Tuhan, Engkau keluarin orang Israel dari Mesir. Mesir kan artinya Misraim ya. Arti kata Mesir itu Misraim ya. Ibraninya gitu. Artinya double stress. Karena apa? Diperbudakan. Sama kita manusia di dunia itu di Mesir dibilang. Artinya apa? Stres pasti. Hanya kenal moda stres. Double stress bahkan. Diperbudak. Ya, kejar uang, kejar segala sesuatu lah, kekayaan, mungkin jabatan. Kadang-kadang ada yang kejar yang sampai kacau gitu ya, kejar 3 tak gitu. Tahta, harta, wanita. Ya. Stres, saudara. Dikeluarkan, dimasukkan ke tempat perhentiannya. Tuh disebutnya tempat perhentiannya. Sama-sama katakan tempat perhentiannya. God's rest, tempat perhentian Tuhan. Ya, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Kabar kesukaan itu kabar baik, good news. Sama seperti kepada mereka. Sama, jadi target Tuhan. Nah itu, sama-sama katakan target Tuhan. Target Tuhan bukan hanya ngeluarin, tapi memasukkan. Jadi dikeluarkan, out, terus dimasukkan gitu. Bukan dibuat keleleran gitu. Ya udahlah, udah dikeluarin, terserah lu deh hidupnya. Bukan begitu, saudara. Nah, kenapa mereka nggak masuk? Dibilang nggak berguna itu kabar baik itu. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna. Jangan sampai nih saudara dengar, diskusi, tanya. Wah banyak, pengen tahu gini. Tapi tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah ini sebenarnya udah dikasih kata kuncinya nih. Tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Ya, 3A-nya. Sebab kita yang beriman. Nah sekarang kenapa kita disebut orang beriman? Karena kita memiliki kebenaran hadiah. Saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Ya kan? Karena kebenaran Kristus. Berarti saudara hanya terima dengan iman kan? Akan masuk ke tempat perhentian rest yang ia katakan. Ya sampai sini aja. Saudara kalau kita kemarin minggu lalu ingat ya, di Ibrani 4 ayat 11-nya, yang gak masuk orang Israel itu karena unbelief aja, gak percaya aja. Ya tidak percaya. Nah tapi tidak percaya itu gak usah dibuka lah ya. Tuh ya, ketidaktaatan itu sebenarnya tidak percaya. Semua dengar tadi saya bilang. Tapi yang mencampur atau menambahkan bertumbuh dengan iman cuma 2 kan, Yosua dan Kaleb. Dengar dan terima. Nah jadi berarti iman itu apa? Ya tangan yang menerima. Dan luar biasanya iman itu ya mata uang surgawi. Karena itu yang Tuhan bilang, aku cari iman, adakah iman di bumi? Jadi mata uang surgawi itu yang laku. Bukan saudara gini, nih Tuhan nih saya baik nih, saya orang baik nih, saya orang kaya, saya orang pejabat, saya anak ini, saya anak itu, saya begini, saya begitu, saya ini, saya itu. Nggak laku semua saudara. Semua orang manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak laku. Yang laku apa? Iman. Nah makanya saudara diajarkan. Ya percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar kan? Percaya benar, saya ulangi ya. Right believing, percaya benar, pasti menghasilkan kehidupan benar. Sayangnya, kita nggak hanya mendengar yang benar aja kan. Kita ada di dunia ini, kita banyak masukan dari luar juga. Atau apa yang dididik dari kecil. Makanya percaya salah, hidup salah. Makanya orang benar itu hidup oleh iman tuh di situ. Karena kalau percayanya salah pasti karena dengar salah, yang salah
percayanya salah, jadi kebenaran sendiri, pasti ngomongnya salah kan? Ya, seperti orang, oh tapi sayangnya gini deh. Oke, kita singkirkan itu dulu. Orang Israel dengernya benar, disampaikannya benar oleh Musa, tetapi tetap imannya nggak bertumbuh gitu. Tadi kalau kita baca ya, tidak bertumbuh, pemberitaan itu tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman yang mereka dengan mereka yang mendengar. Tapi kita ayat 3-nya kan bilang kalau kita masuk harusnya. Ya, akan masuk. Kenapa? Karena Yesus itulah sahabat kita, res kita. Teman jangan gitu juga, jangan mana bisa Pak Melki. Orang hidup di dunia mana bisa sih tenang, res, tentram, istirahat, damai, nggak bisa. Nah kalau udah bilang nggak bisa, ya nggak campur tuh. Nah sebelum saudara mengambil keputusan itu, mari kita lihat. Tadi kan dibilang gini, janji, sama katakan Tuhan janji, Bapa tuh janji, Kanaan itu masih berlaku, bilang masih berlaku buat saya, buat keluarga saya. Nah, saudara bilang apa Kanaan? Nah, boleh ya, kita lihat apa Kanaan. Coba kita ulang sedikit ya. Saudara pernah dengar kan Kanaan itu tanah yang berlimpah susu dan madu, benar ya? Nah, bahasa Inggrisnya bagus, flow with milk and honey. Jadi berlimpah tuh bukan hanya ada tapi mengalir. Nah, apa isinya? Saya bacain aja nih sebagian ya, Ulangan 6. Ini di Ulangan banyak diulang-ulang memang. Untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Nah, ada kota ya. Sudah diberikan apa? Diberikan kota-kota yang besar yang tidak kau dirikan. Kalau saudara tanya, siapa yang dirikan Pak Melki? Ya raksasa. Kalau raksasanya besar, kotanya besar nggak? Besar ya. Jadi raksasa masuk ke Kanaan itu dijadiin apa? Jadiin tukang sama Tuhan. Bukan dijadikan buat pemangsa orang Israel, bukan. Ini Tuhan yang ngomong ya. 11. Tadi kota-kota, rumah-rumah penuh berisi barang-barang yang baik yang tidak kau isi. Jadi gampangnya gini, sama-sama katakan kota-kota, rumah-rumah yang besar dan baik isinya. Yang saya nggak bangun, yang saya nggak isi. Ya, udah jelas. Kemudian Tuhan bilang apa? Bisnis nih. Kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Nanti kita lihat ya. Ada anggur, zaitun, ara, delima, sampai begitu ya, nggak apa-apa. Kita baca dari sini dulu. Terus dibilang apa? Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Oke. Ulangan 8 ya, tadi Ulangan 6, sekarang Ulangan 8. Sebab Tuhan Allahmu, diulang lagi ya, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Jadi bukan negeri yang memangsa manusia, bukan. Ya ada raksasa, tapi kan Tuhan yang beresin nanti ya. Suatu negeri tuh kan tadi apa? Ada sumur-sumur ya. Tapi di sini juga ada apa? Ada sungai, mata air, danau. Ya, kalau orang tanya sumur di mana Pak Mel? Kalau sumur di rumah. Jadi keuangan saudara ada sumurnya tuh, ada sumbernya di rumah. Tapi ada kalau bicara sungai, mata air, danau di mana? Ya di luar, makmur. Di gunung, di lembah tuh baca kan, keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Yang kita nggak gali. 8. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Tuh, diulang lagi ya. Jadi kalau saya hitungnya gini. Anggur, zaitun, ara, delima, gandum, jelai. Suatu negeri dengan pohon zaitun tuh kan. Dan madunya. Mengalir, di awal mengalir, flow dengan susu dan madu. Susu dari mana? Ya dari sapi atau dari kambing. Atau dari onta untuk di Timur Tengah ya. Kalau mereka mengalir susunya berarti apa? Ya rumputnya bagus, tanahnya subur. Domba apa yang menghasilkan susunya banyak, ternaknya. Kalau madu dari mana?
Tes dulu nih pelajaran biologi. Dari lebah. Ya, kalau bahasa Alkitabnya dari hornet, lebah yang besar tuh. Madunya buat orang Israel, lebahnya atau hornetnya buat mengusir raksasa. Aduh, saudara, Tuhan udah beresin semua itu perkara masalah. Nah, cuman perkaranya gini nih, sama-sama denger. Ini yang didengar oleh orang Israel. Ini di kitab Ulangan, di kitab Keluaran baru mereka keluar udah ngomong Tuhan. Ya, kita nggak baca ya. Tapi tanggung ayat 9-nya supaya kalau saudara bilang saya nggak mau, saudara benar-benar pikirin baik-baik. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat. Aduh, saya masih makan masih hemat-hemat. Kadang-kadang makan masih bagi 4 gitu ya. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Artinya apa? Gunungnya mengandung besi. Ya, atau batunya mengandung besi. Dulu senjata besi ya. Gunungnya mengandung tembaga. Artinya apa? Ada harta karun. Bagi saudara dan saya hari-hari ini harta karun ini siapa? Ya Kristus dalam diri kita, ditulis di Alkitab. Harta karun di dalam hati, dalam bejana tanah liat ini. Yesus, jalan kebenaran hidup. Saudara punya jalan apapun perkara yang kita hadapi. Kebenaran, punya kebenaran hadiah. Hidup, selalu hidup. Zoe itu. Yesus hikmat. Tadi Pak Budi doa ya, berikan hikmat. Ya kita setiap kali punya hikmat. Hikmat kebenaran juga, hikmat kebenaran, kekudusan. Saudara, luar biasa Kanaan ini ya. Nah, jadi sekali lagi kenapa nggak masuk? Karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman. Apa iman? Mata uang surgawi. Apa iman? Tangan yang terbuka menerima. Apa iman? Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Opini itu apa? Ya percaya yang benar gitu, percaya yang baik. Ya. Dan kita terima itu. Nah, kalau kita bilang kita udah tahu tadi Kanaan ada negeri yang baik, kalau kita dengar yang nggak baik, oh mana bisa? Kanaan itu kalau lu masuk, Tuhan tuh masukin kamu ke situ, bakal dibunuh tuh sama Tuhan. Orang ada raksasa kok. Nah saudara, kalau saudara memiliki iman Kristus, saudara dengar yang kayak gitu, ya nggak diterima sama saudara. Itu bukan iman. Mendingan pulang ke Mesir. Ya apaan? Gandum, anggur, minyak, jelai, apa tadi? Delima, ara. Mendingan di Mesir. Kita makan semangka katanya, makan bawang prei. Pekerjaan-pekerjaan yang membungkukkan. Itu aja kita udah belajar saudara. Ya, semua di Mesir itu pekerjaan yang mematahkan punggung tuh. Tapi kalau saudara punya pohon anggur, karena anggur itu pohon yang digantung, saudara tinggal petik. Ara juga gitu, tinggal petik. Delima tinggal petik. Berdiri ngambilnya. Nggak mematahkan punggung. Makanya kita sebut di Kanaan itu, ya kita itu menikmati berkat tanpa susah payah. Nah kembali lagi, kalau dibalikin nih, percaya nggak ada yang kayak gitu? Kan susahnya di situ nih manusia. Oke ya. Nah, terusin tentang iman ini. Efesus 2 ayat 8. Jadi kalau saudara pikir, kok gampang banget ya? Nggak segampang itu pasti Pak Melki. Nah, baca sama-sama. Sebab karena kasih karunia, ya by grace, kamu telah diselamatkan oleh iman. Ya, by grace through faith. Kita diselamatkan saudara. Keselamatan yang kekal aja bukan kita bayar, tapi by grace, melalui iman. Makanya dijelasin, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apalagi cuman
kota-kota, rumah-rumah tadi, sungai, mata air, danau, sumur, gandum, anggur, minyak, kebun anggur, kebun zaitun, ara, delima, gandum, jelai, harta karun ya. Tadi apa tadi? Gunungnya mengandung tembaga, batunya mengandung besi. Apalagi tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu bukan usaha kita, saudara. Itu kasih karunia, pemberian. Nah, kalau saudara diberi, apa respon saudara? Kalau mau dibilang bagian saudara apa? Wah, kalau mau diberi, Pak, Tuhan, saya harus melayani Engkau dulu, saya harus puasa dulu. Bukan, saudara. Tangan yang terbuka menerima, sama-sama katakan. Nah, ini contoh real. Kesembuhan misalnya. Ya, oleh karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini ya. Jadi ada orang lumpuh ya disembuhkan. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ya, jadi bukan murid ya, rasul-rasul ini juga menyembuhkan orang. Kemudian kan di Kisah Para Rasul, pekerjaan Roh Kudus, berdasarkan apa? Kepercayaan. Ya tapi Pak, saya nggak memiliki iman segede itu Pak. Iman saya, kenapa jadi bingung? Iman sebiji sesawi aja dapat memindahkan gunung, berarti bukan soal iman saudara. Berarti iman Kristus, Pak Melki? Ya boleh, saudara. Apa itu iman Kristus? Yesus waktu mati di kayu salib percaya. Jadi gini, saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa saya disembuhkan. Boleh nggak begitu? Saya pakai iman kecil-kecilan aja, enteng-enteng. Kristus yang mau bayar semua tuh. Itu iman Kristus, saudara. Saya percaya bahwa Yesus percaya bahwa Bapa berikan Kanaan kepada si Melki. Makanya dia disebut the author and the finisher of our faith, ya, penulis dan penyempurna. Nanti kita baca ayatnya ya. Tapi kita beresin dulu nih soal kesembuhan misalnya. Markus 5 ayat 34. Maka kata Yesus ya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, jadi kita udah tahu keselamatan itu apa? Zozo, ya. Soteria. Ya. Terima dengan iman keselamatan, termasuk apa di dalam keselamatan? Termasuk kesembuhan. Keutuhan, perlindungan, berkat, kemenangan. Itu soteria itu begitu luas arti kata soteria. Satu lagi. Markus 10:52. Lalu kata Yesus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuh ya, pada saat itu juga melihatlah ia dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi mujizat sama aja ya. Datang kepada Yesus. Jadi iman juga bisa artinya datang gitu ya. Datang aja udah kepada Yesus. Ya, kalau bimbang katanya kalau nggak punya iman tuh bimbang kan? Pak Melki, bimbang tuh apa? Oh, bimbang tuh nggak percaya. Ya benar juga. Tapi bimbang itu sebenarnya ada pengertian balik kepada hukum Taurat, ya, balik kepada menghukum diri sendiri. Saya nggak layak jadi bimbang kan? Namanya soalnya kan bimbang tuh diakrino. Krino itu condemn. Jadi mengkondem, menghukum diri sendiri. Ya saya mah imannya nggak seperti Pak Melki atau Pak Yoseprin. Jadi menghukum diri sendiri. Semua nggak layak. Padahal kita memiliki kelayakan Kristus. Ketika saudara bilang nggak layak, sama aja menghina karya Yesus. Nah kembali lagi ya, jadi bagaimana iman itu timbul? Munculnya gimana Pak Melki? Iman. Ya dengar, jawaban paling gampang. Ya sebelum itu
Satu lagi, Lukas 17:19, lalu ia berkata kepada wanita, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman, 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 iman. Ya, kita tahu iman ada dasar yang dari segala yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, definisi iman. Dasar, ya dasarnya itu Yesus. Ya, bukti itu title deeds, apa? Sertifikat. Kita punya rumah ini, buktinya mana punya kamu Pak Melkir? Ini sertifikatnya, bukti. Jadi kita memiliki legal standing yang sah, saudara, yang kuat. Ya, pengharapan kita tuh bukan pengharapan bisa iya bisa enggak. LPs, positive expectation of good. Pasti. Certain, pasti. Apa yang kita ekspektasi itu yang baik, bukan yang buruk lagi. Jadi sebenarnya sangat simpel, cuman hasilnya karena sangat luar biasa. Banyak orang mengkondem jadi gitu, bimbang. Padahal kita udah belajar. Kayak kita belajar dari Ruth misalnya. Ruth, pokoknya kamu sit still, duduk, diam. Kan tapi orang gelisah kan, aduh gimana ya nanti gimana, nanti dia marah nggak, nanti dia mau debus saya nggak? Atau orang Israel, stand still, berdiri teguh. Aduh gimana ya, di belakang orang Mesir juga udah mulai ngejar nih. Nanti kalau kekejar gimana? Ya selalu ada argumen-argumen seperti itu. Kenapa nggak dibalik? Berdiri aja liatin. Mati lu Pak Melki. Enggak. Yakin aja. Nggak ada yang bisa bunuh saya. Saya di dalam Yesus. Ya, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Tapi kan kayak gitu nekat-nekatan dong Pak Melki. Bukan soal nekat-nekatan saudara. Percaya. Kan bukankah Kaleb juga gitu? Yosua masuk akhirnya mereka kan. Dulu ingat nggak 45 tahun yang lalu? Saya sekarang 85 tahun nih umurnya. Masih sama kuat untuk perang, untuk naik gunung. Untuk keluar masuk dia bilang kan. Saya minta Hebron. Kiryat Arba. Yang kota-kotanya kota-kota raksasa, kampung raksasa, kota raksasa, rumah raksasa, kebun raksasa. Pokoknya dia pewahyuannya makin besar aja. Dia cuma melihat dia mau yang paling besar. Mati lo. Lu tinggal tingginya cuma 170. Itu raksasa tingginya setinggi pohon aras, sekuat pohon tarbantin. Pohon aras kalau saudara Google tingginya 24 meter, taruhlah 12 meter setengahnya. Dan bukan raksasa loyo, bukan. Sekuat pohon tarbantin di Amos 9 bilang. Amsyong kamu. Bukan lawan satu loh, lawan sekota loh. Nah, kenapa tuh kalau Kaleb ngomong seperti itu bukan nekat-nekatan? Karena percaya. Ya Tuhan udah ngomong. Ya maju aja. Dan Tuhan benar bilang di Mazmur bilang kok. Bukan pedang kamu, bukan tombak kamu. Tapi karena aku beri katanya. I give to you. Saya beri kepada kamu. Jadi kalau mau dibilang sulitnya bukan dari pihak Tuhan ya. Dari pihak Tuhan kita juga percaya kok. Tuhan itu Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, perkasa. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, dia itu adalah panglima bala tentara, semua tentara, malaikat yang 2/3 yang gak ikut Lucifer, semuanya di bawah perintah Tuhan Yesus. Kalau dibilangin, percaya gak? Amin. Tapi baru menghadapi raksasa, ya kelihatan raksasa Tuhan yang gak kelihatan. Itu yang bikin bingung kan. Nah makanya dikatakan gini. Ya tadi kan dikatakan ada bercampur dengan iman. Makanya Roma 10 ayat 17 Tuhan kasih solusinya sebenarnya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Hearing pendengaran. Dan hearing lagi 2 kali. Jadi bukan sekali dengar. Dengar terus. Kalau tadi berkaitan dengan siapa tadi? Kaleb. Dia makan terus itu mana setiap hari. Makan mana aja orang Israel bisa ngeluh. Apaan nih? Roti kayak begini.
Roti ringan dibilang. Padahal Tuhan bilang roti malaikat. Saya percaya Kaleb itu makan, itu bilang ini roti malaikat nih. Kalau saya makan, saya nggak bisa tua. Penuaan saya stop. Saya dimudahkan lagi. Sama, saudara tadi makanya katakan sama. Ya, firman Kristus tuh jelas, firman yang diurapi, Kristus artinya yang diurapi. Bukan, ya tapi kan Pak Melki itu 10 perintah Allah di Keluaran 20, Keluaran 21 semua juga firman Tuhan kan? Iya, firman Tuhan. Tapi firman Kristus kita harus melihatnya. Kita melihatnya firman Kristus gimana? Ketika kita diurapi kita melihat gini, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang menggenapi itu semua buat saya. Paham saudara? Makanya mungkin tuduhannya jadi nggak enak. Itu tuh ya, diajarin Pak Melki tuh ya. Kalau lihat firman tuh, yang enak-enak aja tuh. Yang nggak enak nggak mau tuh dia. Saudara, bukan kata saya tuh saudara. Ya Tuhan ditimpakan semua yang nggak enak. Semua penghukuman, semua kutuk, semua kesalahan, semua kemiskinan, semua kegagalan kita, di semua hukuman-hukuman murka Tuhan sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan kita pertukaran. Apa namanya? Kebenarannya buat saya. Apa yang Yesus layak terima menjadi milik kita, milik saya. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara masih mau pikul salib, mau hal-hal yang buruk, saudara nggak usah cari hal-hal tantangan itu, nggak usah dicari. Kita hidup di dunia yang penuh tantangan. Tapi kita diberikan kemenangan. Tapi kalau saudara yang minta atau terima, yang cari, ya iblis yang kasih, lo yang mau. Padahal kalau udah kena sakit, kena cancer, minta tolong Tuhan juga. Ya kalau memangnya bilang itu diizinkan Tuhan, dikasih Tuhan, jangan minta-minta tolong kesembuhan Tuhan dong. Ya. Jadi ribet gitu saudara. Padahal Tuhan itu bayar semua. Jadi Pak Melki mau yang enak-enak aja? Ya, bukan mau yang enak-enak aja. Kalau saya baca, diberkatilah orang benar. Saya tuh kebenaran Tuhan dalam Kristus. Itu saya qualified di dalam Yesus. Terkutuklah orang yang begini. Puji Tuhan. Segala kutuk saya sudah ditanggung. Jadi hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Sama-sama katakan. Ya, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Makanya dikatakan Roma 5 ayat 17, agak banyak ya, nggak apa-apa nih, panjang dikit nih. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapa orang itu? Ya, Adam. Ya, jadi itu kejatuhan, hidup dari kejatuhan kan. Nah, berkuasa kepada semua orang. Maut, makanya semua orang mati. Nah, tapi dibandingkan gini, maka lebih benar lagi, much more. Sebaliknya, ya, mereka yang telah menerima, nah katanya kan cuma menerima. Jadi dengar mau diterima nggak? Mau diaminkan nggak misalnya? So be it. Atau dijadikan bagian dari hidup saya. Ya, kelimpahan kasih karunia ya. Kelimpahan tuh, jadi kasih karunia itu bukan seempret-seempret gitu, bukan. Kelimpahan. Exceed ya. Dan anugerah kebenaran atau kebenaran hadiah. Anugerah itu kan gift, hadiah. Mau nggak menerima? Akan hidup dan berkuasa. Bahasa Inggrisnya bilang reign in life. Nggak usah dipisahin jadinya kan. Itu kan judul tadi ya. Reign in life atau berkuasa dalam hidup. Jadi ketika kita mendengar, kita menerima kemenangan. Judulnya apa tadi? Cara untuk kemenangan kan? Reign in life. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bukan karena siapapun, termasuk diri saudara dan saya. Hanya satu orang itu yang memberikan kita hidup dalam berkemenangan. Ya, hadiah. Jadi saudara belajar jangan gini, cukup deh kasih karunia. Kan ada ayat, bukan, itu bukan cukup ke situ. Kasih karunia yang berlimpah itu pasti mengatasi persoalan saudara. Ya kan kebenaran kita harus berbuat benar Pak Meng, harus berbuat syarat dan ketentuan berlaku. Kebenaran hadiah mau terima nggak?
Ya, makanya di Ibrani 12 ayat 2 bilang ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sebenarnya jangan lagi melihat, pertama jangan lihat perkara-perkara masalah-masalah atau ke diri sendiri, tapi dibilang mata tertuju kepada Yesus. Inilah termasuk mendengar itu memandang Yesus kan. Tadi kan saya bilang dari awal, karena Yesus adalah firman, ketika mata kita melihat Yesus, atau kita lihat dengar firman, Yesus nih begini, gini, 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 gini. Tuh kita lihat Yesus, oh Yesus tuh begitu ya. Bapa tuh begitu. Sama kan Yesus dengan Bapa satu. Yang memimpin kita kepada dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya, ini memimpin nih the author, ya. Looking unto Jesus, the author. Artinya dia yang tulis dalam hati kita. And the finisher. Ya, tadi bahasa Indonesia bagus juga ya. Yang membawa, yang pimpin iman kita kepada kesempurnaan. Tapi kembali lagi, looking unto Jesus, mendengar lagi. Roma 10 ayat 14, bagian B aja ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia? Jadi ditanya gini, ini dunia ini penuh kabar-kabar yang buruk. Dunia ini penuh kabar-kabar yang bukan Yesus, bahkan membenci Yesus. Ya makanya dibilang bagaimana jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Gimana sekarang bisa dengar? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Makanya salah satunya ya saya memberitakan apa yang sangat benar tentang Yesus yang ada dalam diri saudara. Tuhan Yesus itu tidak menuntut saudara, Tuhan Yesus mensuplai. Harus jelas gitu garisnya gitu. Karena ini dua kutub yang berbeda. Tadi ya seperti tadi ya, karena dosa Adam, maut. Karena kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah, bukan hanya hidup saudara. Saudara hidup berkemenangan gitu. Reign in life. Ya, makanya di apa tuh? Dicampur tadi ya, bukan dicampur apa ya? Bertumbuh dengan iman gitu. Nah, kan mendengar apa? Ya zaman sekarang saudara punya handphone semua. Saudara bisa pakai earphone, dengerin khotbah. Ya, saya sering dengar tuh yang di Papua Maya misalnya. Dengerin terus sambil masak, sambil apa, dengerin. Biarin aja. Pak Melki ngomong terus. Ya, kalau kurang jelas bisa di rewind lagi. Dia nggak akan capek. Sudah mau tidur, biarin aja dia ngomong. Dia nggak akan capek. Orang direkaman, di download. Makanya dibilang 1 Korintus 1 ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah karena oleh hikmatnya. Jadi ada hikmat dunia, ada hikmat Allah maksudnya. Hikmat dunia apa? Nggak kenal. Ini suatu kebodohan ini yang saudara dengar. Beda menurut dunia, padahal ini adalah hikmat Tuhan, hikmat Bapa, bilang hikmat Bapa, ya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya tuh ya, soso nih, oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara, di sini berarti gini, kalau saudara bilang gini, ngaco tuh, jangan dengerin tuh si Melki tuh. Ya. Kenapa? Karena dianggap kebodohan, bodoh tuh. Halu. Dulu saya sering dengar. Ngomongnya nggak membumi, yang tinggi-tinggi. Ya sama dari zaman dulu. Kalau kita memberitakan Yesus ya pasti absolut mutlak, pasti mentok plafon, pasti tinggi, pasti pasti berlimpah-limpah kan bahasanya. Makanya disebut kebodohan pemberitaan Injil. Yang memberitakan bukan bodoh saudara, tapi ternyata pemberitaan Injil itu disebut kebodohan bagi dunia. Ya. Nah, tapi kalau kita baca gini, sebenarnya simpel. Ya, bagi dunia bodoh itu simpel sekali. Nah, jadi sebagai pengkhotbah hanya memberitakan Yesus dan karya yang sempurna. Iman akan tercurah. Ketika saudara dengar gini dan mau dengar, amin, saya terima. Iman itu akan tercurah ya bagi saat orang-orang mendengar. Bukti-bukti. Nih saya buktiin ya. Yesus ya.
Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Ya, kabar tentang Yesus. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi ketika mendengar, disembuhkan. Makanya Pastor Prince nggak mau tuh kalau orang cuma datang ke gereja, doain saya nih, doain saya, nggak mau. Dengar, duduk kamu dengar. Kadang-kadang lagi dengar, sembuh dia. Bukan kadang-kadang, seringkali begitu. Matius 4:23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Yang saudara dengar ini adalah Injil kerajaan, saudara. Ya, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi seumur hidup saudara hanya makan. Kalau saudara bilang, ya Pak, berarti kerja kan? Makan tuh kerja loh Pak. Kata kerja loh, makan. Saya panggil anak saya, Mika sini. Bagi kamu makan itu pekerjaan apalagi pekerjaan berat atau kesenangan? Ya kesenangan lah Pi. Kesukaan maksudnya. Saudara kalau nggak percaya sekali-sekali ya jangan makan. Saudara makan yang banyak nih malam ini ya. Terus besok jangan makan 3 hari. Nanti dikasih makanan apa saudara makan. Ya jadi beritanya Injil kasih karunia ya. Injil kabar baik. Injil Kristus itu. Sama-sama kata Injil Kristus adalah kabar baik. Ya. Injil damai sejahtera. Amin. Ya, oke. Saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara mendengar kabar baik. Saudara berkata, saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara bukan kebetulan saudara mendengar ini, bukan ketepaan. Saudara ketemu YouTube ini. Saudara inilah keselamatan buat saudara. Soteria ya. Saudara keselamatan buat saudara dengan mudah. Sederhana, saudara ikuti saya berdoa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Katakan ya, katakan nih sama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya. Ya, pembenaran saya betul. Ya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang Engkau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.